Sejarah ekonomi Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Islam tumbuh bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebagai sistem kehidupan yang lengkap, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam berpindah ke tangan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi. Dari Damaskus, para khalifah mengatur sistem pemerintahan yang kuat dan teratur. Di masa inilah ekonomi Islam berkembang pesat. Negara memiliki Baitul Mal, tempat mengelola keuangan rakyat. Pajak dikelola dengan adil, perdagangan internasional meluas hingga ke Cina dan Eropa. Semua berjalan di atas prinsip kejujuran, amanah, dan larangan riba. Lalu datanglah dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Masa ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia. Di sana lahir sistem ekonomi yang tertata rapi, wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, hisbah untuk mengawasi keadilan pasar, dan sak cikal bakal cek modern. Para ulama besar seperti Abu Yusuf Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun menulis teori-teori ekonomi yang jauh mendahului zamannya. Mereka menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberkahan harta. Namun, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Perlahan dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Faktor utamanya datang dari dalam, perpecahan politik dan disintegrasi kekuasaan. Kekhalifahan terpecah menjadi banyak dinasti kecil yang saling berebut pengaruh. Tidak ada lagi otoritas tunggal yang mampu menjaga prinsip ekonomi Islam secara utuh. Kehidupan mewah para penguasa dan maraknya korupsi membuat ekonomi tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu, aktivitas jihad ilmiah menurun. Banyak ulama besar tidak lagi muncul dan pintu kreativitas dianggap tertutup. Teknologi dan produksi juga stagnan, sementara Eropa mulai bangkit dengan revolusi industri dan ilmu pengetahuan. Puncak kehancuran datang pada tahun 1258 Masehi, ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad. Kota yang dulu menjadi pusat ilmu dan ekonomi Islam itu hancur total. Ribuan ulama terbunuh. Perpustakaan dibakar dan ilmu pengetahuan musnah. Setelah itu, negara-negara Islam melemah dan akhirnya jatuh ke tangan penjajahan Barat. Pada abad ke-17 hingga ke-19, kolonialisme Eropa menancapkan kekuasaannya di negeri-negeri Muslim. Sistem ekonomi Islam seperti Baitul Mal, zakat, dan wakaf produktif dihancurkan atau dilemahkan. Sebagai gantinya diterapkan sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan dan bunga. Nilai-nilai moral dan spiritual tergantikan oleh sekularisme dan materialisme. Tampaknya sangat besar, masyarakat Islam kehilangan kemandirian ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial semakin lebar. Umat Islam yang dahulu menjadi pelaku utama perdagangan dunia, kini hanya menjadi konsumen dan buruh di tanah airnya sendiri. Setelah masa panjang penjajahan dan ketimpangan, kesadaran baru mulai tumbuh di kalangan cendekiawan dan pemimpin Muslim. Mereka menyadari bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak mampu menghadirkan keadilan. Krisis moral, eksploitasi, dan kesenjangan sosial yang melanda dunia modern membangkitkan keinginan untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam. Kebangkitan ini dimulai pada awal abad ke-20, setelah runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1924. Walau struktur politik Islam hancur, semangat intelektual justru tumbuh. Negara-negara Muslim yang merdeka pada pertengahan abad ke-20 mulai mencari sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1940 sampai 1960-an, lahirlah pemikiran ekonomi Islam modern. Para cendekiawan seperti Sayyid Qutb, Abu A'la al-Maududi, dan Muhammad Baqir as-Sadr menulis teori ekonomi Islam yang menolak riba, menegakkan keadilan sosial, dan mengutamakan distribusi kekayaan secara merata. Gerakan ini berkembang pesat dengan berdirinya bank-bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1963, kemudian menyebar ke Malaysia, Indonesia, Pakistan, hingga Timur Tengah. Selanjutnya, lembaga seperti zakat produktif, koperasi syariah, suku, dan pasar halal global menjadi bagian dari sistem ekonomi dunia yang berlandaskan syariah. Kini, ekonomi Islam tidak lagi hanya menjadi wacana keagamaan, tetapi kekuatan global. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan riba kembali menjadi perhatian dunia yang haus akan sistem ekonomi beretika. Ekonomi Islam menunjukkan bahwa kemakmuran sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta,
tetapi dari keberkahan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi semua makhluk.